Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan aktivitas keseharian kita. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih yang tak terhingga sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama belajar mengikuti kegiatan pra penginputan RUP 2021. Hal ini kita coba lakukan inovasi-inovasi karena kami sadar dan kami tahu bahwa masih banyak admin RUP yang baru. Kalau admin RUP yang sudah lama, ini adalah merupakan sebuah penyegaran sehingga nanti dalam penginputan RUP kita untuk tahun 2021 ini tidak banyak mengalami kendala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, harapan kami, mari kita ikuti acara ini dengan serius, sehingga di dalam pelaksanaan penginputan RUP yang akan kita lakukan bersama-sama kita tidak mendapatkan kendala. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara Zoom meeting kita pada hari ini saya nyatakan kita buka. Selamat mengikuti acara Zoom meeting dengan baik. Semoga dapat membantu Bapak dan Ibu dalam proses penginputan RUP di dinas masing-masing. Demikian sekedar pengantar. Dengan hormat kepada Bapak Mursalim untuk memberikan pemaparannya. Saya persilakan Pak Mursalim. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman atas kehadiran di Zoom hari ini. Agenda hari ini adalah untuk sebenarnya bagian dari penyegaran penginputan RUP tahun 2021. Adapun mungkin saya lihat ini ada wajah-wajah baru terkait dengan admin yang admin baru OPD. Ini bagian juga nanti bagaimana kami akan menyampaikan tata cara penginputan berdasarkan sistem yang baru. Sistem baru di sini adalah yang tadinya menggunakan SIMDA, saat ini kita sudah menggunakan SIPD. Sebelum kami lanjut, kami ingin meluruskan sedikit tentang informasi terintegrasinya SIPD. Jadi mungkin maksud dari terintegrasi saat ini adalah baru hanya sebatas terintegrasi dari daerah kepada Kementerian Dalam Negeri. Adapun Kementerian Dalam Negeri ke LKPP saat ini itu belum terkonek langsung, masih dalam tahapan pengembangan LKPP. Jadi untuk 2021 ini penginputan masih dengan manual, versi manual. Kenapa masih versi manual? Karena antara SIPD dengan sirup masih link dari Kementerian Dalam Negeri ke LKPP itu belum terkoneksi karena masih ada beberapa tools di dalam penginputan sirup itu masih harus memilih. Sifatnya seperti jenis pengadaan, barang, jasa lainnya, ataupun konstruksi itu masih memilih sifatnya. Begitu pula dengan metode pemilihan, tender, penunjukan langsung, pengadaan langsung itu masih memilih karena SIPD belum mempunyai fasilitas untuk itu, sehingga ada kemungkinan tahun depan pun mungkin masih dengan admin masih tetap harus memilih karena di rencana umum pengadaan
di sirup masih harus kapan dilaksanakan memilih penyedia, kapan kontrak, kapan masa manfaat, itu masih sifatnya memilih dia. Belum ada sifat opsional langsung dari SIPD langsung ke sirup. Baik, untuk menyingkat waktu, jadi penginputan saat ini buat admin buat teman-teman admin baru, ini bagian dari awal penginputan mungkin yang belum sama sekali mengetahui bagaimana sirup itu, terus tata cara penginputannya seperti apa. Yang sudah mempunyai RKA atau hasil cetakan dari SIPD sudah bisa nanti dilihat-lihat, sekaligus nanti sebentar sudah bisa juga dilakukan uji coba bagaimana cara penginputan. Kami coba membuat simulasi kira-kira tata cara penginputan awal tahun yang sebelumnya Simda itu, teman-teman yang teman-teman admin lama itu pasti sudah tinggal generate, karena file dari keluaran Simda kami uploadkan terlebih dahulu dari LPSE. Setelah itu para admin sisa melakukan generate, memilih mana masuk penyedia, mana masuk swaklola, tinggal nanti melalui login PPK sudah bisa langsung melakukan generate paket. Jadi untuk tahun 2021 karena ini menggunakan SIPD, caranya pun harus manual. Jadi untuk simulasi langsung kami coba contohkan berdasarkan SIPD saat ini. Ini contoh gambaran dari SIPD. Hasil cetakan dari SIPD. Jadi penginputan saat ini itu sudah sangat mudah sebenarnya, karena sudah tergambarkan nama program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan. Jadi penginputan manual di sini mulai dari penginputan program, setelah itu penginputan kegiatan, dan selanjutnya sub kegiatan. Untuk simulasinya bisa langsung di aplikasi. Ya, ini contoh simulasinya. Tahapan awal adalah menggunakan login PA. PA itu loginnya di sirup. Jadi kita menggunakan dua login, satu login PA dan satu login PPK. Login PA itu adanya di sirup.lkpp.go.id, sedangkan untuk PPK itu loginnya melalui lpse.sultraprof.go.id. Jadi nanti bisa buat catatan kecil. Yang pertama adalah login PA KPA itu adanya di sirup, sedangkan login untuk PPK adanya di lpse.sultraprof.go.id. Walaupun itu dengan nama yang sama, ini hanya membedakan saja mana yang mempunyai kewenangan. Di sini yang mempunyai kewenangan PA itu adalah membuat anggaran, mendelegasikan kepada PPK, dan mengumumkan. Sedangkan tugas dari PPK login di LPSE membuat paket dan melakukan finalisasi draft. Jadi ini tampilan awal dari login PA. Langkah yang pertama dilakukan pada saat penginputan manual adalah masuk kelola data,
kelola PKS. Kalau yang di 2020 itu perbedaannya adalah kelola data ada PKOR, ada PKOT. PKOR di situ untuk APBD, sedangkan untuk APBN PKOT kalau tidak salah ya. Ya, sambil menunggu login. Jadi tahapan paling awal adalah penginputan nama program. Nama program saat ini mungkin di beberapa OPD atau kami di sekretariat kalau tidak salah itu ada hanya 2 nama program kegiatan. Kalau di OPD mungkin ada beberapa nama program. Jadi tata cara penginputannya itu mengisikan nama program terlebih dahulu. Setelah itu nanti kegiatan dan selanjutnya sub kegiatan. Sambil menunggu login, mungkin untuk teman-teman admin sudah bisa melakukan juga simulasi di PC teman-teman untuk sama-sama kita lakukan simulasi. Untuk informasi tambahan, memang untuk penginputan RUP saat ini bukan terkendala sih sebenarnya, cuman karena akses kita ke server Sirup di LKPP saat ini aksesnya sangat, trafficnya sangat padat. Jadi memungkinkan untuk teman-teman admin bisa mencari waktu yang kemungkinan tidak banyak, dalam artian tidak di jam-jam yang trafficnya tinggi. Pagi atau sore atau mungkin malam bisa nyantai pada saat penginputan sirup. Kalau jam-jam siang itu trafficnya lagi tinggi, jadi sehingga mungkin bisa saja loadingnya agak lambat. Ya, baik. Kita kembali ke aplikasi. Jadi untuk login PAKP adanya di sirup.lkpp.id. Langkah yang paling awal dalam penginputan manual yang berkaitan dengan SIPD saat ini untuk di 2021, kelola data, kelola PKS, loadingnya saat ini masih agak lambat.
Ya, sebelumnya kami sudah lakukan penginputan lebih dulu karena ada kegiatan yang memang sudah harus berkontrak di awal tahun ini, sehingga kami sudah melakukan proses dari Desember kemarin. Jadi mungkin ada teman-teman yang di OPD-nya ada kegiatan rutin seperti cleaning service, makan minum, dan jasa keamanan itu sudah bisa dilakukan proses, sehingga di Desember 2020 kemarin kami sudah lakukan penginputan lebih awal karena ada kegiatan yang harus berkontrak per Januari ini, kontrak efektifnya per Januari ini. Jadi langkah yang pertama adalah menambah program, tambah program. Ini kami contohkan salah satu kegiatan kami. Ya, jadi yang diinputkan adalah nama program, kegiatan, dan subkegiatan. Kalau yang di Simda, tadinya hanya nama program dan kegiatan, sedangkan subkegiatan itu terbreakdown di lembar penjabaran. Saat ini di SIPD ada plus minus adalah programnya sudah satu lembar kertas, program kegiatan sampai dengan subkegiatan. Sifat dari pengisian nanti kita akan masuk ke belanja kegiatan di bawahnya. Jadi kita kembali ke aplikasi. Ya, kita isikan nama program. Setelah itu kode program. Setelah itu pagu. Lanjut simpan. Nah, sudah ada nama program yang akan muncul di list di dalam kolom program. Untuk pengisian nama kegiatan, di sebelah kanan di bawah action daftar kegiatan ada titik 3 mungkin di situ ya. Daftar kegiatan silakan diklik. Setelah itu tambah kegiatan. Ya, kita isikan nama kegiatan. Kode kegiatan di samping nama kegiatan. Nilai pagunya. Delegasikan kepada PPK. Setelah itu simpan. Ya, mungkin nanti dari teman-teman OPD mungkin bukan saja satu jenis
jenis kegiatannya. Jadi kalau misalnya untuk nama program mungkin hanya satu, seperti kalau kami mungkin ada juga di sekretariat untuk program penunjang urusan pemerintah daerah itu pasti banyak, hanya satu, tapi isi kegiatannya nanti banyak. Ini contoh kami yang di dalam kegiatan ini khusus untuk penunjang urusan pemerintah daerah, salah satunya adalah seperti ini. Urusan di dalam nama kegiatan, sub kegiatannya nanti muncul nama kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Ya, saya kembali ke program kegiatan kebijakan pelayanan dan pengadaan barang jasa. Saya isikan kembali nama kegiatan, sudah terinputkan nama kegiatannya. Setelah itu kita masuk ke sub kegiatan. Masuk daftar sub kegiatan di sebelah kanan dari nama kegiatan, daftar sub kegiatan, sama seperti tadi pada saat menginput nama kegiatan. Silakan klik daftar sub kegiatan, tambah sub kegiatan. Ya, nama kegiatannya adalah pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa. Kode sub kegiatan, pagunya, setelah itu delegasikan kembali kepada PPK. Selanjutnya simpan. Nah, khusus untuk kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sampai dengan tingkatan sub kegiatan. Kenapa sampai dengan tingkatan sub kegiatan? Karena pada saat nanti penginputan di login PPK, komponen yang akan dicari adalah nama sub kegiatan. Jadi nanti pada saat simulasi selanjutnya login PPK, pada saat penginputan nama sub kegiatan yang muncul di lembar komponen. Jadi mulai dari tahapan penginputan nama program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan, inilah tahapan awal dari login PA, mendelegasikan kegiatan dan anggaran kepada PPK. Jadi tugas PA adalah menyerahkan anggaran kegiatan kepada PPK untuk selanjutnya PPK melakukan penginputan paket. Untuk teman-teman para admin, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan langsung saja supaya bisa lebih interaktif. Kalau misalnya kegiatan, karena saat ini antara kegiatan kami di sekretariat mungkin akan berbeda dengan yang ada di teman-teman teknis di OPD. Bisa saja nama program kegiatan itu banyak, karena ada salah satu kemarin juga OPD yang tadinya kami pikir nama programnya itu hanya 2 seperti kami ada di sekretariat, ternyata itu banyak. Jadi kemarin juga tata cara penginputan nama program itu hanya 1. Nanti di rincian kegiatannya nanti akan banyak, daftar kegiatan ataupun sampai dengan sub kegiatan. Jadi
PA dalam hal penginputan anggarannya, mulai dari kelola data, PKS akan muncul data program. Ya, saat ini kami sudah lakukan penginputan, ada 2, salah satunya ini. Nah, nanti teman-teman OPD silakan membuat nama program, nama kegiatan dan sub kegiatan di PA terlebih dahulu. Setelah semua sudah kelar, baru nanti kita masuk kepada login PPK. Jadi tahapan untuk PA melakukan penginputan manual anggaran ataupun kegiatan hanya sampai dengan sub kegiatan di dalam nama program. Ini baru masuk kegiatan, setelah kegiatan baru nanti masuk lagi ke sub kegiatan. Jadi bisa jadi nanti sub kegiatan juga di teman-teman di OPD mungkin juga sangat banyak. Selain nama kegiatan, nanti sub kegiatan juga pasti akan banyak nanti. Nah, di sini mungkin di OPD, di daftar sub kegiatan teman-teman OPD pasti akan sangat banyak di sini. Ya, baik. Sampai di sini tata cara penginputan melalui login PA-KPA melalui sirup hanya sampai dengan sub kegiatan. Selanjutnya kami akan masuk ke login login PPK yang ada di lpsc.sultraport.grid. Jadi login PA tidak bisa masuk di login LPSC, begitu pula login PPK tidak bisa masuk di login PA. Karena punya tugas masing-masing. PA hanya mendelegasikan kegiatan dan anggaran kepada PPK. Selanjutnya menunggu finalisasi draft dari login PPK. Baik, saat ini kita coba masuk ke loginnya PPK. Ya, sebenarnya itu Ya, selanjutnya login PPK. Setelah pendelegasian kegiatan dan anggaran diserahkan dari PA kepada PPK, dari login PA kepada login PPK, selanjutnya login tugas dari PPK adalah membuat paket kegiatan. Paket kegiatan di sini bisa jadi masuk ke swakelola ataupun ke penyedia. Pasti akan menjadi pertanyaan buat teman-teman admin baru, apa sih mana saja yang masuk kegiatan PA, masuk swakelola dan penyedia. Paling mendasar dari kegiatan yang paling gampang kelihatan adalah kegiatan mana saja yang masuk di penyedia adalah kegiatan yang sifatnya belanja modal. Semua yang menggunakan SPK itu pasti akan masuk ke penyedia. Kegiatan yang sifatnya masuk ke swakelola, kegiatan yang dikelola sendiri oleh para OPD. Adapun saat ini pembagian swakelola itu ada 4 tipe. Saya coba langsung saja masuk supaya bisa langsung kelihatan. Nanti masuknya di aplikasi e-procurement lainnya. Setelah itu nanti masuk ke sirup, aplikasi sirup, masuk ke production. Ya, tampilannya akan sama. Jadi sebaiknya saran buat teman-teman
menggunakan 2 browser supaya lebih mudah, karena saat ini kalau saya hanya menggunakan 1 browser sebagai simulasi saja. Jadi tampilannya sama dengan sirup loginnya PA pun juga sama. Nah, kegiatan tadi yang sudah didelegasikan dari login PA kepada PPK itu sisa si PPK lakukan penginputan. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa apa yang menjadi perbedaan paling mendasar kegiatan yang masuk di penyedia dengan swaklola adalah seperti tadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan para penyedia tentunya, dan kedua paling mudah adalah sifatnya adalah belanja modal. Itu sudah pasti masuk ke penyedia. Baik. Saya contohkan tadi, kalau misalnya kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi pengadaan barang jasa, sudah pasti masuk ke swaklola karena kegiatannya itu bagian dari kegiatan alat tulis kantor, terus bahan cetak, ataupun kegiatan bahan komputer, makan minum. Nah, akan tetapi ada kegiatan yang di swaklola itu nanti masuk ke penyedia. Contohnya misalnya ada OPD yang punya kegiatan sosialisasi, atau mungkin contoh kegiatannya seperti saya contohkan salah satu di slide kami. Nah, ini dia. Ada kegiatan yang ini akan melibatkan penyedia. Nah, seperti kegiatan untuk ini clearing house. Ini sudah pasti kegiatannya itu dilakukan di hotel. Di sini sudah jelas sudah jelas penganggarannya, satuan biaya rapat pertemuan di luar kantor, misalnya spesifikasinya full day 1 hari, berapa orang, ini sudah ada gambarannya. Nah, jadi masih ada kegiatan di dalam swaklola itu sudah pasti melibatkan penyedia. Contoh misalnya kayak tadi sosialisasi, misalnya peningkatan SDM jasa keamanan, ya bisa jadi seperti di Satpol PP. Di dalam kegiatan tersebut ada kegiatan melibatkan penyedia di mana ada kegiatan yang misalnya ada pengadaan pakaian, walaupun itu sifatnya satu bagian dari kegiatan sosialisasi, karena tidak mungkin dalam hal OPD menyiapkan pengadaan pakaiannya, seperti misalnya tidak mungkin OPD menyiapkan jahitnya atau pengukuran bajunya, sehingga khusus untuk pengadaan pakaiannya kita serahkan kepada penyedia. Nah, nanti pada saat penginputan di swaklola, ada penginputan penyedia dalam swaklola. Nah, jadi langkah awal setelah tadi didelegasi dari KPA kepada PPK, penginputannya sudah langsung kepada masuk penyedia ataupun swaklola. 2 pilihan ini jadi antara penyedia dan swaklola. Saya coba masuk terlebih dahulu kepada swaklola. Tampilannya seperti ini. Karena ini tahapan awal, jadi kita langsung saja terapkan file. Login KPA tidak mempunyai fasilitas untuk menambah swaklola. Jadi mungkin sebentar atau mungkin teman-teman dalam hal penginputan RUP yang menjadi perbedaan, nanti silakan lihat di pojok kanan apakah saya berada di login PA atau PPK. Di sebelah kanan atas akan kelihatan. Kalau login sebagai PA, tampilannya namanya seperti di atas ujung kanan, sedangkan untuk tampilan sebagai PPK di sini juga kelihatan. Jadi jangan sampai bahwa kok saya menginput tidak ada fasilitas tambah penyedia ataupun swaklola, karena saat ini mungkin kita berada di loginnya KPA yang hanya mempunyai fasilitas tambah penyedia dan swaklola hanya ada dalam login PPK.
Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada penyedia dalam swakelola. Jadi kalau ada kegiatan yang sifatnya sosialisasi atau kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh dinas atau OPD, nah yang melibatkan penyedia nanti masuknya kepada penyedia dalam swakelola. Kalau yang mungkin admin yang lama sudah memahami tata cara penginputan penyedia dalam swakelola. Baik, tadi sudah didelegasikan dari login PAKPA. Sekarang kita masuk ke paket swakelola. Silakan klik tambah paket swakelola. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan tipe swakelola itu ada 4. Yang pertama mungkin nanti bisa jadi catatan kecil. Tipe pertama adalah OPD itu sendiri. Tipe kedua OPD dengan universitas. Tipe 3 OPD dengan organisasi masyarakat. Tipe 4 lembaga masyarakat seperti desa, kelompok masyarakat. Jadi ada 4 tipe. Tipe pertama OPD itu sendiri. Kalau kegiatan yang sifat dalam OPD sendiri ya berarti masuknya di tipe 1. Tipe 2 bisa jadi ada kegiatan di OPD yang melibatkan pihak kampus universitas, itu nanti pilihannya tipe 2. Di antara perbedaan tipe 1 dan tipe 2 kelihatan nanti pada saat di tipe 2 kita akan memilih KLPD. Misalnya kalau untuk kampus ada beberapa OPD yang saat ini sudah banyak kegiatannya melibatkan pihak kampus. Ada universitas. Kalau untuk UHO itu masuknya di Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Dikti. Nanti di sini pilihannya, ya ini pilihannya Universitas Haloleo. Kalau yang ada kegiatan teman-teman OPD yang sifatnya melibatkan kampus. Kalau di tipe 1 tidak ada pilihan, dia langsung kepada nama kegiatan. Tipe 4 otomatis langsung masuk, dan hanya di tipe 2 yang kita harus memilih KLPD dengan siapa. Jadi kita sudah lakukan penentuan terlebih dahulu. Kemarin juga ada kegiatan yang kalau dia masuk di UHO khusus untuk negeri, bagaimana kalau ada kegiatan yang sifatnya masuk ke swasta? Pilihannya itu di untuk Unsur Ultra kalau tidak salah nanti masuk di Kopertis wilayah 7 kayaknya untuk Sulawesi, tapi nanti kami coba carikan di KLPD-nya. Kembali lagi ke tipe 1. Jadi tahapan untuk penginputan swakelola di tipe 1 khusus untuk OPD itu sendiri. Contoh ini saya coba buatkan salah satu kegiatan yang jadi sesuai dengan tadi penginputan dilakukan oleh PAKPA, ini salah satunya adalah
Pilih provinsi, pilih kabupaten, Kendari kota. Detail lokasi bisa Kendari ataupun nama OPD-nya. Volume kegiatan bisa satu kegiatan, bisa satu paket. Uraian pekerjaan, sebenarnya uraian pekerjaan adalah kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam nama paket honorarium narasumber ini. Biasanya kalau misalnya kita mau perinci, honorarium narasumber, honorarium panitia, honorarium, jadi kenapa harus dijelaskan? Ini untuk memberi informasi kepada publik bahwa apa saja kegiatan ini di dalam honorarium narasumber. Karena bisa jadi ada kegiatan di OPD yang sifatnya besar. Kalau publik biasanya mereka itu melihat kok ada kegiatan yang sangat besar bisa sampai miliaran, padahal isinya hanya perjalanan dinas. Itu ada. Bisa jadi ada kegiatan yang anggarannya besar, isinya itu hanya ya seperti inilah honorarium. Nah, jadi uraian pekerjaan di sini kita menggambarkan isi dari maksud nama paket sehingga publik itu tersampaikan bahwa oh isi kegiatannya seperti ini. Nah, jadi tidak memberi informasi yang ambigu kepada publik bahwa karena sifat dari RUP adalah berkaitan dengan undang-undang transparansi, memberi informasi sebenar-benarnya kegiatan berkaitan dengan anggaran yang dikelola suatu OPD. Ini bisa kita input saja, contoh honorarium narsum, honorarium panitia dan sebagainya. Sumber dana silakan pilih APBD. Nah, mata anggarannya adalah silakan mengisikan nama kegiatan yang di sini. Yang 5 titik ini. 5.102. Pilih komponen. Nah, tugas dari PA kenapa melakukan pendelegasian nama kegiatan adalah untuk mengisi data di komponen yang sifatnya option atau tidak memilih lah. Karena hanya di komponen subkegiatan yang tidak bisa kita input manual. Atau misalnya kita ketik seperti di uraian atau nama paket. Di komponen subkegiatan adalah pilihan yang sudah diinput oleh login PA-KPA. Nah, tadi kan sudah ada. Mungkin bisa jadi teman-teman di OPD nama komponen di sini pasti akan banyak. Bukan saja 2, tapi mungkin ya bisa jadi puluhan. Nah, nanti teman-teman sisa memilih untuk kegiatan honorarium, tarik narsum, panitia dan lain-lain itu masuk di mana. Nah, tadi kan sudah kita buatkan sampai dengan pengelolaan informasi pengadaan barang jasa. Nah, silakan pilih nama komponennya berdasarkan yang sudah diinput di login PA-KPA. Pagunya total 30 ini didapat dari
honorarium narasumber isinya 30, walaupun di dalam rincian sudah jelas 15 dan yang lain-lain. Sehingga nanti jumlahnya kita hanya tinggal mengisikan total pagu kegiatan. Pelaksanaan paling atas itu akhir, bukan awal. Mohon diperhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai salah memilih. Kalau misalnya salah memilih akan ada notifikasi dari sistem. Misalnya saja kita pilih Januari atau mungkin akhir Januari, kita mulai juga di Januari mungkin masih bisa, tapi kegiatan yang sifatnya panjang ada kemungkinan sistem akan memberi informasi. Contoh misalnya Januari, ternyata awalnya kita buat Februari. Nah, silakan isi bulan awal pekerjaan setelah bulan akhir pekerjaan. Artinya, berarti kita isikan di sini sesuai dengan anggaran kas nantinya sudah bisa melakukan proyeksi kira-kira yang sifatnya pekerjaan rutin dilakukan tiap tahun, itu sudah bisa diprediksi kapan akan dilaksanakan walaupun anggaran kasnya belum keluar. Ini sudah bisa diprediksi, mungkin saja bisa jadi kegiatannya mungkin akhirnya Maret, awalnya mungkin bisa jadi Februari. Nah, kenapa di awal kami jelaskan bahwa SIPD tidak mempunyai tools, jadwal, metode, dan jenis pengadaan, karena di dalam sirup pada nantinya mungkin ke depan ada pengembangan lain dari LKPP dan Kementerian Dalam Negeri, tapi untuk saat ini SIPD belum akomodir ataupun belum mempunyai tools sama seperti di sirup. Kami pun juga belum melihat secara detail di SIPD. Yang jelas SIPD dan sirup ini belum terkoneksi secara langsung, walaupun informasi juga sudah dikatakan bahwa sudah terintegrasi dalam hal ini mungkin sampai dengan hanya Kementerian Dalam Negeri, tapi pada saat penginputan masih dibutuhkan PPK dalam hal melakukan proyeksi. Maksudnya proyeksi adalah rencana kira-kira kapan akan dilaksanakan, kapan bicara kontrak. Nanti sebentar kita lihat metode penginputan dari sisi penyedia. Ini baru dari sisi swaklola. Pelaksanaan pekerjaannya sudah bisa kita proyeksi. Kalau misalnya Pak, kami belum punya anggaran kas. Anggaran kas biasanya nanti setelah penetapan mungkin sekitar awal-awal akhir Januari ini atau mungkin Februari mungkin nanti ya, baru bisa muncul anggaran kas. Tapi perencana dan PPK sudah bisa melakukan proyeksi kira-kira kapan akan dilaksanakan. Biasanya tidak akan keluar dari jadwal itu. Kalau misalnya ada pun sudah dilakukan perubahan, Pak, kalau misalnya kami sudah lakukan perubahan atau tidak kami sudah lakukan umumkan ini Pak, data yang kami umumkan apakah bisa dirubah? Rencana umum pengadaan ini sifatnya tidak melakukan looking, tidak melakukan penguncian hanya dilakukan mungkin pada saat berakhirnya tahun anggaran. Jadi kegiatan yang sudah terumumkan masih dapat dilakukan perubahan sampai berulang-ulang. Jadi tidak menjadi masalah kalau misalnya saya sudah lakukan proyeksi Pak, yang tadinya dilaksanakan bulan 5 ternyata berubah, itu masih bisa dilakukan perubahan. Editnya kapan saja dan waktunya bisa kapan saja. Jadi untuk saat ini penginputan swaklola ini saya coba simpan saja karena nanti sebentar masih bisa saya hapus. Ya mungkin nanti sebagai tambahan informasi kalau jam-jam seperti inilah kondisi akses server ke LKPP untuk sirup memang sangat tinggi trafficnya, jadi sehingga kadang sekali penginputan itu kita butuh waktu yang agak panjang mungkin. Jadi saran buat teman-teman gunakan waktu luang sehingga nanti proses penginputan bisa lebih maksimal. Kalau untuk jam-jam sibuk ya bisa jadi akan padat.
Ya, setelah tersimpan akan ada notifikasi paket swakelola berhasil dibuat. Terus bagaimana untuk menampilkan paket yang sudah dilakukan, apa yang sudah di-input, silakan klik terapkan filter. Pak, bisa tidak kalau saya pilih hanya program kegiatan? Boleh, tapi kalau untuk melihat secara keseluruhan, baik nama program, kegiatan, sampai dengan subkegiatan, silakan terapkan filter. Nah, nanti sudah ada nama kegiatan, pengelolaan, nama paketnya, jumlahnya, pagunya, sumber dananya, mulai dari Januari. Nah, tugas dari PPK, penginputan swakelola sampai di sini. Terus langkah selanjutnya kalau misalnya ingin diumumkan, silakan finalisasi. Maksud dari finalisasi draft di sini, kita lemparkan kepada PA ataupun KPA untuk diumumkan. Karena tugas dari PA KPA adalah mendelegasikan kegiatan dan anggarannya. Yang kedua adalah mengumumkan. Jadi aturan memang sudah mengatur di Perpres 16 ataupun di Perpres 54. Jadi PA itu mengumumkan rencana umum pengadaan. Jadi tugas dari PA, KPA hanya dua, mendelegasikan nama kegiatan dan mengumumkan. Sedangkan tugas dari PPK, Dirjen PPK adalah membuat kegiatan atau nama paket. Setelah difinalisasi, ini nanti kami akan coba saja untuk finalisasi. Kalau misalnya nanti teman-teman ini sudah menginput, nah metodenya bisa saja per item nama kegiatan kita finalisasi, atau saya input dulu semua nama kegiatan, baru nanti saya finalisasi. Nanti tergantung dari teman-teman, bagaimana enaknya saja, mau finalisasi satu persatu atau nanti sekaligus juga boleh. Nah, saya skip dulu, saya coba masuk kepada penyedia. Ini contoh, misalnya contoh saja. Jadi sama seperti tadi, kita terapkan filter. Silakan tambah penyedia. Nah, ini khusus untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan penyedia. Contoh, ini saya buat saja salah satu contoh. Misalnya saja pengadaan laptop. Ini contoh. Provinsi Sulawesi Tenggara, mungkin yang banyak kegiatannya seperti PU, PU1 ini ada 3, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan, terus tambahan untuk OPD-OPD yang teknis, Diknas, Kesehatan, Perhubungan, ini sudah pasti nanti akan banyak kegiatannya. Nah, untuk kabupaten kabupaten kota ini tidak serta-merta akan seperti berada di Kendari terus, karena ini lokasi dari kegiatan tersebut. Misalnya contoh seperti PU, bisa jadi bukan saja di Kendari, bisa mungkin contoh seperti di Bombana. Nah, detail lokasinya di mana? Atau tidak mungkin seperti Konawe Selatan lah. Detail lokasinya misalnya di Konda. Nah, ini sudah bisa. Jadi detail lokasi dari pekerjaan. Volumenya satu paket. Nah, uraian pekerjaan ini sudah harus bisa kita gambarkan sebenarnya uraian dari pekerjaan. Akan tetapi biasanya tidak kalau karena uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaannya sangat banyak, sehingga biasa teman-teman OPD itu hanya menyingkat kegiatan. Ini contoh pengadaan laptop. Nah, saya buat saja di sini uraian pekerjaan pengadaan laptop. Spesifikasinya misalnya saya Pentium berapa, Pentium misalnya
7. Ini sudah bisa dijelaskan berapa inci. Nah, selanjutnya produk dalam negeri sudah jelas. Usaha kecil di sini bisa dilihat dari anggarannya. Kalau misalnya dia anggarannya di bawah 2,5, berarti melibatkan usaha kecil. Kalau dia di atas 2,5, berarti sudah harus melibatkan usaha besar dia. Berarti nanti tidak pilihannya. Jadi nanti dilihat anggaran teman-teman admin pada saat pengisian, kalau dia di bawah 2,5, nanti pilihannya adalah usaha kecil. Karena sesuai dengan Pepres bahwa di bawah 2,5 sampai dengan 2,5 sampai dengan batas 2,5 tertinggi itu usaha diberikan kesempatan kepada usaha kecil. Sedangkan untuk di atas 2,5 besarannya itu untuk usaha menengah atau usaha besar. Selanjutnya adalah sumber dana. Tahun anggaran sudah jelas, sumber dananya APBD. Nah, mata anggarannya sama seperti tadi. Ini hanya contoh saja simulasi, saya pilih salah satu saja kegiatan dari mata anggaran yang sudah ada. Komponen kegiatan sudah terinputkan tadi. Jadi di PAKPA, di login PAKPA tidak memilih dia masuk di penyedia kah atau di swakelola. Sifatnya dia universal. Silakan nanti PPK memilih apakah nanti dia masuk di penyedia ataupun swakelola. Bisa jadi, misalnya contoh tadi pengelolaan informasi pengadaan barang jasa. Ada yang masuk di penyedia, bisa jadi juga ada yang masuk di swakelola. Nah, jadi contoh tadi saya sudah inputkan, saya input tadi salah satu kegiatannya. Misalnya 80 juta. Ya. Nah, kalau misalnya dia tahun jamak, silakan masukkan nomor izin tahun jamak. Biasanya ini hasil rapat dari Dewan untuk bahwa salah satu kegiatan ini dilakukan dengan tahun jamak. Jenis pengadaan. Nah, jenis pengadaan ini seperti tadi yang saya jelaskan bahwa di SIPD tidak menjelaskan secara detail dari jenis pengadaan. Apakah dia masuk barang, apakah dia konsultan atau jasa lainnya ataupun konstruksi. Karena sifat dari pengadaan laptop itu barang, maka pilihannya adalah barang. Kalau misalnya untuk teman-teman admin yang baru, Pak, di situ kan ada 4 nih, barang, jasa konsultan, jasa konsultasi, jasa lainnya dan konstruksi. Kalau dia barang, sudah jelas sifat dari pengadaannya pasti barang. Kalau dia konsultan, pilihannya hanya 2. Apakah dia perencanaan ataupun dia pengawasan. Tapi bisa jadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan perencanaan. Contoh misalnya ada master plan. Itu sudah pasti masuk di perencanaan. Namanya itu kalau nanti sebentar kita lihat. Barang. Rencana metode pemilihannya di sini ini banyak ini. Bisa jadi darurat. Darurat kemarin yang waktu tahun lalu 2020 kita masuk di kegiatan penanganan COVID itu hampir semua darurat sifatnya. E-purchasing. Nah, e-purchasing buat teman-teman di Dinkes dan rumah sakit biasanya hampir paling banyak termasuk juga di pertanian. Nah, bisa jadi ada kegiatan yang sifatnya nanti masuk di e-purchasing. Nah, begitu pula kontes pengadaan langsung. Pengadaan langsung kegiatannya paling banyak sampai dengan 200. Saya mulai dari awal saja. Kalau darurat mungkin nilainya tak terhingga, ataupun juga e-purchasing. E-purchasing nilainya tak terhingga, walaupun juga sampai dengan 50 miliar sekalipun kalau e-purchasing bisa. Kontes juga. Nah, khusus untuk pengadaan langsung, anggarannya paling banyak sampai dengan 200 juta. Artinya, mulai dari 200 juta ke bawah, itu pasti masuk ke pengadaan langsung. Untuk penunjukan langsung, nah ini yang hampir banyak terjadi kesalahan penginputan di teman-teman admin adalah tidak bisa membedakan mana pengadaan langsung dan penunjukan langsung ataupun e-purchasing. Ini masih sering terbalik-balik.
terkadang admin di sini belum memahami apa yang dimaksud dari penunjukan langsung. Saya kasih konteks saja yang paling mudah untuk diingat adalah kegiatan yang sifatnya darurat, yang mungkin akibat dari bencana, itu baru bicara penunjukan langsung. Atau tidak, ada kegiatan yang contoh misalnya ada pengadaan kendaraan mobil, kendaraan bermotor. Setelah PPK melakukan cek unit di beberapa dealer di Kendari, ternyata mobil atau kendaraan yang diinginkan itu tidak ada. Nah, metode yang dilakukan adalah bisa melalui tender ataupun penunjukan langsung. Tapi biasanya dilakukan tender terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada para penyedia di luar sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, baru bisa kita tender. Sifat dari penunjukan langsung, tahapan terakhir dari proses baik itu tender ataupun purchasing. Misalnya kegiatan yang sudah tidak sifat dari penunjukan langsung yang pertama, waktu yang sudah tidak bisa diproses. Artinya kita lakukan tender pun waktunya sudah mepet, itu sudah pasti. Yang kedua, sifat dari output pekerjaan yang tidak dapat ditunda. Misalnya jembatan tidak bisa ditunda, harus dibuat. Nah, itu bisa dilakukan penunjukan langsung. Jadi gambaran yang paling mudah untuk dilakukan perbedaan antara pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Pengadaan langsung itu anggarannya di bawah 200. Sedangkan untuk penunjukan langsung kegiatannya yang ingat saja bencana. Itu saja. Jadi domain kita para admin pada saat memilih pengadaan kendaraan bermotor, pilihannya adalah e-purchasing, jangan penunjukan langsung. Memang walaupun itu sifatnya kita tunjuk langsung ke dealer, tapi ada metodenya adalah melalui katalog. Caranya melalui e-purchasing. Jadi semua kendaraan bermotor masuknya di e-purchasing. Kemarin masih ada beberapa teman admin memilih penunjukan langsung. Kenapa dipilih penunjukan langsung? Karena mungkin dipikir bahwa kita menunjuk langsung si dealer, padahal metodenya adalah melalui purchasing. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami adalah antara pengadaan langsung dan penunjukan langsung ini sangat jauh berbeda. Dulu masih di Kepres 54 masih dikenal dengan masih ada satu lagi PL, yaitu namanya khusus untuk dikonstruksi pemilihan langsung. Saat ini hanya dua, pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Jadi sudah bisa dilakukan, sudah ada perbedaan antara pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Sifat dari penunjukan langsung sifatnya darurat, itu saja. Nah, nanti yang sifat darurat ini masih ada konteks-konteks lain, mungkin sifatnya yang memang sudah tidak bisa ditunda atau proses tendernya sudah tidak bisa dilaksanakan, itu bisa dilakukan penunjukan langsung. Sayembara sama, ini juga sifatnya melibatkan para penyedia-penyedia di luar yang sayembara biasanya para desain atau para pemikir-pemikir yang punya ide-ide ini bisa lakukan sayembara. Seleksi di sini khusus untuk konsultan. Jadi kalau misalnya saya tadi pilihnya jasa konsultasi, nanti pilihannya adalah seleksi. Karena kalau misalnya jasa konsultasi pilihannya itu kalau dia seleksi, anggarannya khusus untuk konsultan, ini teman-teman dibuatkan saja catatan, khusus untuk jasa konsultasi, kalau anggarannya di atas 100 juta, ini bicara konsultan ya, itu pilihannya seleksi. Di atas 100 juta ya. Di bawah 100 juta, pilihannya adalah pengadaan langsung. Jadi saya ulang, khusus untuk jasa konsultasi, ini pilihannya konsultasi. Kalau anggaran konsultannya di atas 100 juta, 100 juta plus 1, itu masuk seleksi. Di bawah 200, masuknya, di bawah 100,
masuknya ke pengadaan langsung. Mungkin ada teman-teman para OPD itu pasti ada kegiatan yang sifatnya perencanaan dan pengawasan. Nah, pada saat memilih jasa konsultasi, diingat kalau anggarannya di atas 100 masuknya seleksi, di bawah 100 masuknya pengadaan langsung. Ya. Selanjutnya seleksi tender. Tender dia barang ataupun jasa lainnya ataupun konstruksi bunyinya adalah tender. Ini anggarannya berapa? Di atas 200. Jadi kalau bicara tender anggarannya di atas 200. Jadi tender ini berlaku untuk 3 kegiatan, 3 jenis pengadaan, barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Saya ulang ya. Khusus untuk tender, ini berlaku di 3 jenis kegiatan, barang, jasa lainnya, dan konstruksi. Konsultan tidak masuk. Konsultan itu khusus untuk seleksi dan pengadaan langsung. Selanjutnya, tender cepat. Tender cepat dipakai hanya khusus untuk 3 juga. Barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Konsultan tidak masuk ya. Kapan bisa dilakukan tender cepat? Kegiatan-kegiatan yang sifatnya sama, waktunya juga sudah tidak dapat di dalam hal memilih penyedia, waktunya sudah sangat kasif dan ini harus cepat dilaksanakan. Itu biasanya gaya dari tender cepat. Jadi tadi sudah ada belanja modal pengadaan laptop, sudah pasti pilihannya adalah barang. Karena dia di bawah 200, berarti pengadaan langsung. Setelah itu masuk ke jadwal, paling atas adalah di sini maksud dari pemanfaatan barang jasa adalah kapan akan dimanfaatkan nih barang. Misalnya untuk laptop ini sudah dibutuhkan misalnya saja bulan April, contoh. Berdasarkan anggaran kas untuk pengadaan laptop bulan April sudah digunakan. Nah, berarti maaf untuk akhirnya sudah pasti kita pilih Desember. Awalnya kita pilih April. Artinya berarti bulan April ini sudah harus digunakan. Nah, kontraknya berarti mulai dari akhirnya April, awalnya bisa jadi misalnya bulan Maret, karena hanya khusus untuk pengadaan satu laptop itu tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk proses pelaksanaan pelaksanaan kegiatannya. Jadi tidak akan mungkin cukup dengan seminggu atau 2 minggu sudah bisa dilakukan pengadaan laptop. Nah, selanjutnya, kapan akan dipilih penyedia? Memilih penyedia ini harus selaras dengan pelaksanaan kontrak. Tidak bisa lompat-lompat ya. Nanti sebentar saya akan simulasikan apa dampak kalau kita lakukan lompat-lompat. Memilih penyedia, ini bicara akhir harus selaras dengan awal kontrak ya. Kalau di sirup sebelumnya, itu pakai tanggal. Biasanya tanggal akhir tidak jauh dari tanggal akhir dari proses memilih penyedia, hanya beda hari dari tanggal kontrak, awal kontrak. Nah, untuk di versi yang terakhir 2.1 ini 2.3 itu per bulan. Jadi sudah bisa diproyeksikan bahwa akhir dari memilih penyedia bulan Maret, awalnya sudah pasti juga kontrak. Nah, kapan awalnya? Awalnya bisa jadi Februari ataupun di bulan Maret juga. Kan di sini kita tidak menentukan tanggal. Bisa jadi awal Maret saya lakukan proses memilih penyedia, di tengah bulan saya sudah bisa lakukan kontrak sampai dengan April.
Jadi proyeksinya di sini hanya bicara bulan, tidak berbicara tanggal dia. Jadi kalau misalnya saya lompat-lompat nih, misalnya pelaksanaan kontraknya bulan Mei misalnya, akhir kontrak bulan Mei. Setelah awalnya saya buat misalnya Maret, terus akhirnya saya buat misalnya bulan 4. Nah, di sini pasti akan notifikasi. Silakan isi bulan akhir pemilihan penyedia setelah bulan awal pekerjaan. Artinya berarti dari tahapan akhir ini sudah harus tidak boleh tidak boleh melebihi pelaksanaan kontrak, berarti harus bulan 3 juga. Atau tidak di sini misalnya saya buat April awalnya, terus di sini ternyata saya buat Maret, misalnya salah penginputan. Pada saat nanti kita simpan, nanti akan ada notifikasi, karena tidak mungkin duluan bulan April, akhirnya bulan Maret. Pak, bisa tidak kalau misalnya pelaksanaannya sebulan? Boleh. Kalau dianggap proses pelaksanaan pekerjaannya itu bisa memakan waktu dalam jangka waktu sebulan. Contoh misalnya seperti ini, pengadaan laptop. Sebulan itu sudah bisa dilakukan mulai dari proses pemilihan sampai dengan pelaksanaan kontrak, itu bisa jadi. Bisa saja sebulan dibutuhkan waktu. Misalnya di sini awalnya bulan 3. Ini sudah bisa. Ini bisa dilaksanakan. Sifat dari pelaksanaan kontrak adalah melihat dari jenis kegiatan yang dilaksanakan. Kalau untuk bicara konstruksi, tidak mungkin dia sebulan. Pasti panjang, membutuhkan waktu dia. Karena ini sifat dari pengadaannya hanya kita membeli laptop 1 unit, saya rasa mungkin dalam waktu sebulan juga sudah bisa. Tapi kembali lagi, kita harus sesuai dengan anggaran kas. Anggaran kas maksudnya adalah kapan akan dilakukan sifatnya pembayaran. Nah, biasanya di anggaran kas itu sudah, kalau ada kegiatan yang sifatnya konstruksi, biasanya di dalam anggaran kas ada termin, sudah bisa ada proyeksi kapan pekerjaan ini sudah dilakukan tahapan pembayaran awal, pertengahan sampai dengan akhir, biasanya akhir nanti di Desember. Ya, baik. Setelah di-input keseluruhan, silakan klik simpan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya teman-teman OPD mendapati kasus seperti ini? Session Anda telah berakhir. Nah, sifat dari penginputan RUP saat ini dengan versi yang terbaru itu tidak seperti versi sebelumnya. Versi sebelumnya tidak akan keluar dia. Di versi saat ini kita akan selalu dibawa keluar oleh sistem. Jadi interval waktunya bisa jadi sampai dengan 10 menit. Lewat dari 10 menit kita akan masuk ke waktu ini. Season Anda telah berakhir. Langkah selanjutnya adalah silakan klik sirup kembali. Ya, kita kembali dengan masuk ke RUP penyedia. Data yang terinput bisa jadi akan hilang, jadi kita lakukan penginputan kembali. Silakan nambah penyedia.
Ya, akan ada notifikasi kembali sama seperti tadi waktu penginputan di swakelola, paket penyedia berhasil dibuat. Selanjutnya kita terapkan filter untuk memunculkan semua nama kegiatan yang sudah dilakukan penginputan. Aksesnya masih padat kayaknya ke server. Ya, ini contoh tadi di khusus untuk kegiatan di swakelola sudah dilakukan penginputan. Nah, tahapan selanjutnya PPK setelah menginput di penyedia dan swakelola adalah melakukan finalisasi draft. Ini namanya finalisasi draft. Final draft tinggal dicentang, kita finalkan. Finalisasi draft ini kita serahkan kepada PA-KPA untuk melakukan penginputan. Apakah Anda akan melakukan finalisasi paket-paket pengadaan ini? Kalau yakin, finalkan. Nah, paket berhasil difinalkan. Silakan terapkan kembali filter. Saya coba masuk ke login PKP ya, karena tadi sudah dilakukan finalisasi. Saya keluar.
Nah, saya akan masuk di baik itu pun penyedia dan swakelola. Tadi teman-teman mungkin sudah lakukan finalisasi draft. Tadi saya coba contohkan di swakelola. Nah, saya terapkan keseluruhan program kegiatan sampai dengan sub kegiatan. Nah, tugas dari PA adalah seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa hanya mendelegasikan kegiatan dengan anggaran. Setelah itu melakukan pengumuman. Login PA tidak punya fasilitas untuk finalisasi draft. Hanya ada di login PPK yang punya finalisasi draft. Begitu pula sebaliknya, login PPK tidak mempunyai fasilitas umumkan. Hanya ada di login KPA yang atau PAKP yang mempunyai fasilitas umumkan. Ini saya coba umumkan. Kalau misalnya dianggap bahwa kegiatannya sudah sesuai, anggaran sudah sesuai, sumber dananya sudah sesuai, mulai pekerjaannya sudah sesuai, silakan diumumkan. Umumkan. Ya, paket berhasil diumumkan. Saya kembali terapkan filter. Terus muncul pertanyaan sekarang, Pak, bagaimana kalau misalnya saya sudah lakukan penginputan, sudah finalisasi, sudah umumkan. Ternyata setelah dikoreksi ada kesalahan. Baik itu nama kegiatan, nama paket, sekaligus dengan nilai pakunya. Yang tadinya mungkin di sini 30 menjadi 31, 32 atau mungkin sampai dengan 40 berubah. Misalnya langkah yang dilakukan adalah sebenarnya langkah yang dilakukan kita bisa melalui login PPK. Tapi kalau misalnya kita melalui login PPK, prosesnya akan panjang. Kenapa? Kita buka diskusi terlebih dahulu kepada PA. Contoh misalnya ada anggaran yang berubah atau tidak, nama kegiatannya salah. Si PPK melakukan buka diskusi dulu kepada si PA dengan asumsi bahwa minta persetujuan PA untuk melakukan perubahan. Kalau misalnya disetujui, baru bisa dilakukan perubahan. Akan tetapi untuk memotong atau melakukan bypass dari proses diskusi, bisa dilakukan perubahan melalui login PAKPA. Jadi kalau misalnya nih ada nama paket yang salah atau tidak, misalnya pakunya salah, anggarannya berubah, bisa dilakukan cara adalah di tombol action, pilih tanda panah revisi paket swakelola. Jadi buat teman-teman kalau misalnya nanti setelah habis finalisasi, habis diumumkan, atau mungkin seperti ini, setelah penetapan ternyata anggaran yang dari 30 menjadi 35 juta misalnya. Langkah yang dilakukan adalah silakan klik sebelah kanan di tombol action, ada revisi paket swakelola. Sama, mau dari penyedia ataupun swakelola sama. Di sini bisa dilakukan revisi. Saya klik revisi paket swakelola. Nah, di sini ada dua, mau batal atau satu ke satu. Kita pilihannya satu ke satu. Action hijau itu actionnya dia. Kalau kita lakukan pembatalan, baru dibatal. Tapi kalau hanya melakukan perubahan nama paket dan nilai pagu, adalah pilihannya di satu ke satu. Silakan klik revisi paket. Ya, kita kasih alasan. Misalnya tadi mungkin anggarannya berubah.
perubahan anggaran, atau tidak misalnya contoh ada penambahan anggaran dalam kurung penambahan anggaran atau penambahan pagu. Oke. Setelah itu kita ganti, misalnya tadi menjadi 35 juta. Silakan diklik simpan. Ya, paket swap-kelola 2021 berhasil dikaji ulang satu persatu. Kita terapkan kembali filter. Ya, angka tadi yang sudah dilakukan perubahan dari 30 menjadi 35 bisa diumumkan langsung kembali. Silakan umumkan paket swap kelola. Sama, perlakuan dari swap kelola dan penyedia, metode perubahannya sama. Bisa kita umumkan kembali. Nah, paket berhasil diumumkan. Silakan untuk melihat terapkan filter sudah kembali, status sudah action, sudah terfinalisasi dan sudah terumumkan. Jadi kalau misalnya kegiatan-kegiatan mungkin setelah diumumkan ternyata anggarannya berubah atau misalnya nomenklaturnya juga berubah, silakan dilakukan perubahan. Namanya saya juga rencana umum pengadaan. Jadi sifatnya ini fleksibel, tidak sifat terkunci kecuali misalnya sudah berakhir tahun anggaran. Selama masih tahun anggaran berjalan, masih bisa dilakukan perubahan-perubahan. Jadi mungkin teman-teman admin bisa disampaikan kepada pimpinan bahwa penginputan RUP tidak dalam hal setelah diumumkan dia akan terkunci. Masih tetap bisa dilakukan perubahan-perubahan. Misalnya tadi sambil menunggu ada juga beberapa OPD mungkin keengganan untuk melakukan penginputan RUP masih menunggu final. Nah, padahal aturan juga sudah membolehkan masih dalam bentuk draft ataupun MOU sudah bisa dilakukan penginputan. Adapun kegiatan misalnya setelah pengasahan ternyata kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ataupun mungkin berkurang atau mungkin dihilangkan, sudah bisa dilakukan pembatalan. Jadi tidak perlu lagi hanya menunggu sampai dengan kegiatan itu disahkan betul-betul baru bisa diumumkan diinput. Sudah mulai dilakukan penginputan karena mulai dari bulan 1 sampai dengan bulan 4 traffic dari penginputan RUP ini sangat tinggi karena bisa dibilang seluruh kementerian lembaga daerah sama-sama menginput di satu server yang sama. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya penginputannya kita tunda-tunda, bisa jadi mungkin akan terhambat, ya, bahkan sesuai dengan impres terbaru Presiden atau Perka LKPP untuk penginputan RUP tidak menunggu tahun berjalan. Jadi sudah ada instruksi dari LKPP, sudah di-sharing juga di grup bahwa penginputan RUP tidak menunggu tahun berjalan 2021, bahkan kegiatan-kegiatan yang di awal sudah bisa dilakukan penginputan. Jadi teman-teman admin bisa nanti disampaikan kepada pimpinan bahwa saat ini sudah dibolehkan dan kami pun sudah membuka akses untuk penginputan 2021. Jadi tidak ada lagi bahwa ada
ada login atau login PA-KPA ataupun PPK itu tidak bisa login ke Sirup, saat ini sudah bisa terbuka semua, sehingga nanti sudah bisa dilaksanakan penginputan. Begitu pula di tahapan penyedia, kegiatan-kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan, sudah ada beberapa OPD yang sifatnya teknis, PP1 perhubungan itu sudah melakukan penginputan, bahkan sudah dalam persiapan tender, itu diinput dari Desember kemarin mereka, tidak menunggu pengesahan, karena ada beberapa kegiatan yang mereka sudah laksanakan seperti konsultan, membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 2 bulan, sehingga mereka sudah lakukan proses. Biasanya tidak akan berubah dia. Sifat dari kegiatan-kegiatan yang rutin, yang sudah pasti, dia bisa jadi kegiatannya tidak akan bergeser ataupun tidak berubah. Untuk tahapan penginputan, baik di swaklola ataupun penyedia, dari login PA dan PA-KPA, sifatnya hanya mendelegasi kegiatan dan anggaran. Selanjutnya diinput di PPK, dilakukan pemaketan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Sarbini. Sebelumnya mungkin nanti ada teman-teman mungkin yang ingin tatap muka langsung, silakan datang ke LPSC Sultra, jam kerja dan hari kerja, atau mungkin mau di grup juga sudah bisa di sharing kira-kira ada permasalahan-permasalahan apa yang bisa ditemukan pada saat penginputan RUP. RUP sangat baik karena kenapa? Kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin satu mengalami masalah, bisa dilihat oleh teman-teman yang lain mungkin dengan kasus yang sama. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sarbini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya di lain deh. Oke. Bagaimana Pak? Yang menuju situ. Iya. Bapak Ibu, ya demikian tadi pemaparan dari Pak Mursalim. Ya, barangkali ini hanya gambaran awal saja. Nanti mungkin komunikasi lebih intens atau Bapak Ibu bisa datang langsung ke kantor kami di LPSE, atau mungkin ya kalau misalnya berdekatan kantor dengan teman-teman sesama admin ya bisa saling bantulah. Mungkin Pak Salim masih ada lagi, karena kalau kita lihat waktu barangkali sudah waktu sholat zuhur. Mungkin ya kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Mungkin pertanyaannya langsung saja Pak, jelas dan singkat. Ya, mau tanya Pak, untuk melihat pagu kegiatan di kolom mana Pak yang dilihat dari data yang diberikan dari SPD? Pak Salim, silakan. Ya, dari rincian belanja sub kegiatan satuan kerja dari setiap OPD, pagu kegiatannya dilihat di atas jumlah untuk 2021. Jadi begini, bisa jadi untuk program kegiatan ini
program kebijakan pelayanan pengadaan barang jasa bisa jadi banyak. Nah, mohon untuk teman-teman menjumlah seluruh nilai pagu berdasarkan program kebijakan. Ini hanya contoh untuk di kami, program kebijakan pelayanan pengadaan barang jasa. Bisa jadi karena ini sub kegiatannya pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sampai sub kegiatan pengelolaan informasi, dana yang dibutuhkan sebesar 190.476 dengan rincian di bawahnya. Bisa jadi kegiatan di program kebijakan pelayanan pengadaan ini banyak. Nah, mohon nanti teman-teman untuk menjumlahkan seluruh kegiatan sehingga menjadi pagu total dari nilai program. Kenapa kalau misalnya kita hanya menginputkan sesuai hanya berdasarkan nama kegiatan, bisa jadi sebentar ada kegiatan lain yang nilai pagunya tidak sama dengan sub kegiatan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa. Ini kan hanya totalnya 190. Bisa jadi mungkin nanti ada yang 80 atau 50. Jadi mohon nanti teman-teman untuk menjumlahkan terlebih dahulu seluruh pagu program khusus untuk misalnya satu program di kebijakan dan pelayanan pengadaan barang jasa. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Ya, nanti mungkin setelah ini kami juga akan jadwalkan penginputan RUP untuk OPD. Itu hanya jadwal ini Pak, namun penginputannya boleh dilakukan kapan saja. Ketika sebetulnya mungkin informasi tadi ini sudah paripurna DPR, jadi mungkin penginputan RUP sudah bisa ya dilakukan oleh teman-teman, karena kemungkinan perubahan-perubahan kegiatan itu sudah sangat kecil. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu satu ini lagi. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, untuk kegiatan Zoom meeting kita kali ini mungkin kita sampai di sini dulu. Ya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan Zoom meeting penginputan RUP ini kami tutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Mungkin ya komunikasi selanjutnya bisa kita lewat WA atau datang langsung ke kantor kami. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.